tidak pernah jujur kecuali satu kali. Kalau kita ya. Kemudian juga dikatakan Abdurrahman ibn Salamah, ma kadzabtu mundu aslamtu illa anna rajula yad'uni ila ta'amihi fa aqul ma ashtahi wa asa alla yakuna kadhiba. Apa kata Abdurrahman bin Salamah? Aku tidak pernah berdusta sejak aku masuk Islam, kecuali yang saya ingat ada seseorang mengundangku untuk makan, kemudian ku katakan aku tidak selera, tapi mudah-mudahan kata-kata aku tidak selera ini bukan sebuah kedustaan. Subhanallah, sampai seperti itulah masalah. Menjauhkan lisan mereka dari dusta itu sampai seperti itu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah itu? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tala ala ahadin min ahli baitihi kadzib lam yazal mu'ridan anhu hatta yuhaddithu taubah. Kalau Rasul melihat ada istrinya, ada anaknya, pokoknya keluarganya lah berdosa satu kali, maka Rasul tidak akan ngajak bicara sampai betul-betul dia tobat. Begitu sikap Nabi supaya sadar kan gitu. Dan juga disebutkan Matar al-Warraq, khaslatani idza kana fi 'abdin kana sa'iru amali taba'an lahuma. Kalau ada dua sifat pada seorang hamba, maka semua kebaikan akan mengikuti kepada dua sifat ini. Pertama, husnus salati, baik salatnya. Kemudian yang kedua, wasidqul hadithi, baik ucapannya, tidak berdusta. Ini yang kedua, sidqu hadis. Kemudian yang ketiga, husnu khuluqin, baik akhlak. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha pernah mengatakan, ma kana ahadun ahsan khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang akhlaknya jauh lebih baik dibandingkan Nabi. Ma da'ahu ahadun min ashabihi wala min ahli baitihi illa qala labbaik walidzalika anzalallahu azza wa jalla wa innaka la ala khuluqin azim. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh sahabatnya siapapun, mau kaya mau miskin, mau orang terhormat mau orang biasa, ataupun keluarganya, kecuali Rasul mengatakan labbaik, aku penuhi undangan. Itu Nabi. Dari sini turun ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang paling baik. Kalau kita kan mikir-mikir kalau diundang tuh, siapa yang ngundang? Si Anu. Ah malas lah. Kan gitu. Kenapa? Pasti tempe, pasti tahu gitu. Kalau yang ini oh maulah, itu jelas tuh, itu daging itu. Sate itu. Jadi kadang-kadang kita ini melihat-lihat, tapi lihat Nabi SAW, siapapun yang undang datang dan senantiasa mengatakan labbaik, siap, kapan waktunya saya datang. Ya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Makanya akhlak ini sesuatu yang paling memberatkan dalam timbangan pada sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, ikhwan. Manusia terkelompok menjadi dua. Ada satu kelompok itu dia mungkin dilebihkan solat malamnya, dilebihkan puasa sunnahnya, dilebihkan sedekahnya, dilebihkan jihadnya. Tapi kelompok yang kedua ini mungkin kurang solat malamnya, kurang sedekahnya, kurang solat malamnya, kuranglah ibadahnya, tapi dilebihkan akhlaknya. Ketika ditimbang dua kelompok ini, rupanya yang baik akhlaknya jauh lebih berat timbangannya dibandingkan yang ahli ibadah itu. Dari sini Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ma min syai'in fil mizani azqal min husnil khuluqi, kata Rasul. Tidak ada sesuatu yang lebih bisa memberatkan timbangan di sisi Allah melebihi baiknya akhlak. Melebihi baiknya akhlak. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, an aktsari ma yudkhilun nas al jannah, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu, Rasul tidak mengatakan salatnya, puasanya, hajinya, jihadnya, tidak. Tapi kata Rasul, taqwallah wa husnul khuluq. Ketika dia bertakwa kepada Allah, baik pula akhlak itu. Para ulama mengatakan bahwa akhlak itu dalam badan kita terbagi tiga, dari leher ke atas, kemudian kedua tangan, dan dari kepala sampai kaki.
Kalau 3 perkara ini kita jaga, berarti kita berakhlak dari leher ke atas. Leher ke atas ini kan ada mata, ada telinga, ada lisan, ada hidung, ada otak di kepala kita, kan ada akal. Kalau kita bisa menjaga anggota badan di kepala kita ini, maka kita berakhlak. Dan yang paling jelas adalah apa? Mata dan lisan. Kalau ketika kita bicara tidak melotot, makanya lihat orang marah itu biasanya apa? Melotot kan? Coba kalau ada orang marah, antum bawa cermin, kayak ginilah kamu ini. Kayak setan kan, bukan kayak orang kan. Kemudian dari lisan, kalau dia suka senyum, berarti dia berakhlak tuh. Orang yang suka melemparkan senyum itu tanda ada akhlak di kepalanya. Makanya Rasul mengatakan apa? Tabassumuka li akhika sadaqah. Senyum kamu yang kau lemparkan kepada saudaramu itu bagian daripada sedekah. Lihat Nabi Sulaiman ketika membawa pasukan kan, bawa pasukan banyak sekali. Namanya bawa pasukan, jalan kaki kan, tanah itu kan bergetar. Pasukan tentara itu kan. Lah sebelum sampai di hutan, di situ ada semut yang sedang melintasi jalan. Pimpinan semut mengatakan kepada anak buahnya, udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Cepat masuk. Ini Sulaiman dan tentaranya mau jalan, nanti keinjak dia tak tahu katanya. Sulaiman ini paham ucapan semut. Karena di antara mukjizat Nabi Sulaiman itu paham bahasa binatang kan? Apa kata Al-Quran? Fatabassama dhahikam min qawliha. Sulaiman pun tersenyum dengan ucapan situan semut itu. Kata para ulama, lihat bagaimana senyuman Sulaiman kepada semut menunjukkan akhlak Nabi Sulaiman. Kalau sama semut saja senyum, apalagi sama orang. Tapi jangan pula antum senyum sama semut ya. Tengok semut di dinding senyum. Kenapa senyum? Kayak Sulaiman katanya. Sulaiman paham, antum tak paham pula kok. Saka gila pula nanti. Artinya bahwa di sini istimbatnya bahwa akhlak itu tercermin dari kepala hanya dengan lemparan senyum. Makanya sering saya istilahkan, orang kalau sering senyum maka senyumnya manis. Tapi kalau orang jarang senyum, sekali senyum pasti pahit. Dapat tak pernah senyum. Oh, pinjam uang ya katanya. Jadi intinya ikhwatu fillah memuliakan Allah Azza wa Jal, ini kalau kepala nih bisa dijaga, senyum, kemudian ucapan juga santun, mata pula tidak melotot gitu ya, selalu tertunduk, berarti berakhlaklah kepala kita. Kemudian kedua tangan suka membantu. Kemudian badan, kepala sampai kaki, apabila kita bicara nih, kita tidak memalingkan satu badan pun ke arah yang lain. Pamannya orang di hadapan kita, ya kita ngadapkan badan kita ke dia. Karena ada orang yang nggak berakhlak badannya, kawan. Dia ngadap kita, kita pula ngadap lain. Ya kan, ada orang seperti itu. Karena mungkin disangkanya orang yang bicara dengan kita itu, ya mungkin orangnya biasa atau lebih rendah dari kita. Dia nggak menghargai, dan biasanya yang seperti ini adalah orang-orang yang punya kesombongan dalam hatinya. Mungkin para pejabat, orang-orang yang sok kaya gitu ya. Kalau ngomong itu suka-suka aja, badan kemana, tamu di mana. Tidak punya akhlak yang seperti ini. Islam tidak membeda-bedakan, mau anda kaya, mau anda miskin, mau pejabat, mau rakyat. Kalau tidak berakhlak buat apa? Ya, maka yang ketiga, husnul khuluqi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, iffatun fi tu'matin. Berusaha untuk wara, menjaga makanan yang dimakan atau minuman yang kita minum. Ingat, Nabi pernah mengatakan, kullu lahmin nabatat min haram fannaru auladi. Setiap daging yang ada di badan kita, kalau ditumbuhkan dari perkara yang haram, sudah dipastikan neraka tempatnya. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas.
Dan yang halal itu jauh lebih banyak dibandingkan yang haram kan? Makanan yang dihalalkan jauh lebih banyak dibandingkan makanan yang diharamkan. Minuman yang dihalalkan jauh lebih banyak dibandingkan yang diharamkan. Makanan yang diharamkan itu kan sudah jelas, babi, anjing, atau makanan yang tidak disembelih selain Allah, atau bangkai, jelas gitu kan, cuma bisa dihitung dengan jari saja. Tapi makanan yang dihalalkan itu macam-macam. Ya, begitu juga minuman yang diharamkan kan sedikit saja, khamr atau apa gitu ya. Tapi minuman yang dihalalkan itu jauh lebih banyak. Lah kenapa mencari yang sedikit meninggalkan yang banyak pula? Mencari rezeki juga sama kan, pintu-pintu rezeki itu kan banyak tuh. Kenapa dengan cari yang halal, dengan cari yang haram? Kemudian pakai kaedah pula ustaz, yang haram saja susah apalagi yang halal. Kata siapa? Karena antum itu mindsetnya haram terus. Iyalah nggak mau cari yang halal ya. Yang halal itu lebih banyak dibandingkan yang haram kok. Makanya kemudian kalau kita ingin tenang hidupnya, masukkan perkara yang halal pada badan kita. Ada sebuah kisah menarik. Jadi orang tua Abdullah ibn Mubarak namanya Mubarak ini orang soleh. Dia bekerja di salah satu kebun delima. Jadi sudah lama lah kan dia bekerja di kebun delima ini. Dia tidak tahu majikannya yang mana satu, karena jarang datang ke kebun. Dia hanya ya mencari pekerjaan, kemudian diterima mandornya, bekerja dengan gaji sekian tiap bulannya. Lama dia bekerja di kebun delima itu. Jadi satu hari majikannya datang, bosnya yang punya kebun itu. Kemudian kebetulan di kebun itu yang ia temui orang namanya Mubarak tuh, orang soleh tuh. Kata bos kebun itu mengatakan, kamu siapa namanya? Saya Mubarak, wahai tuan. Oke, kalau gitu ambilkan atau petikkan delima untukku, katanya. Dipetikkan delima, kemudian dibukakan, dimakan kecut. Kata bosnya, cari lagi, dicari lagi, dipetikkan lagi, kecut lagi, sampai 3 kali. Bosnya marah. Kamu sudah bekerja berapa bulan di kebunku ini? Dia mengatakan sudah bekerja sekian bulan, katanya. Maka kata bosnya, macam mana kau sudah bekerja di kebunku lama, tapi kau tidak bisa membedakan mana delima yang manis, mana delima yang kecut, katanya. Jadi kata Mubarak ini, wahai tuan, bukan aku tidak bisa membedakan mana delima yang kecut, mana delima yang manis. Sebab selama aku bekerja di kebunmu, aku tidak pernah mencicipi delima baik yang jatuh ataupun yang ada di tangkainya. Macam mana aku bisa merasakan delimamu, katanya. Warok namanya kan. Yang jatuh aja nggak berani dia makan. Coba kalau antum punya pohon mangga, punya kebun mangga, suruh orang jaga, kira-kira yang duluan makan antum atau penjaganya? Pasti penjaganya dulu yang duluan makan. Yang lebih parah itu dijual pula sama penjaganya. Dapat 10 karung, yang sampai 1 karung dia pula 9 karung. Naudzubillah kan. Jadi Mubarak ini warok dia, tidak mau makan. Subhanallah. Terkejut nih bosnya. Kok masih ada orang yang jujur gitu ya. Dari situ akhirnya besoknya diundang ke rumahnya. Besok kau datang ke rumah. Akhirnya Mubarak ini datang ke rumah. Kemudian tuannya mengatakan, wahai Mubarak, aku ini punya anak gadis, siap menikah. Saya lihat kau ini orang soleh, pasti kamu punya saran terbaik untuk anakku. Kira-kira kalau anakku mau menikah, sifat-sifat laki-laki yang pantas untuk anakku seperti apa ya? Pasti orang soleh bisa memberikan nasihat kepadaku. Kata Mubarak, ya nikahkan dia dengan laki-laki yang kriterianya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya kemudian apa kata majikannya, demi Allah, apa yang kau sebutkan itu ada padamu, katanya. Nikahlah kau besok dengan anakku. Tapi dia bukan menunjukkan dirinya. Kalau antum iyalah. Kalau antum yang ngomong begitu pasti antum menunjukkan ya kalau bisa ya kayak saya kan. Gitu. Enggak, dia itu masih ya menyebutkan sifat-sifat umum. Maka akhirnya kata bosnya mengatakan, oh tidak ada sifat yang kau sebutkan kecuali ada pada kamu. Nikahlah kau dengan putriku. Subhanallah. Menikahlah Mubarak dengan putri bos kebun itu. Akhirnya dari pernikahan Mubarak ini lahirlah seorang ulama dunia.
Ulama dunia, siapa yang tidak kenal Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama tabi'in, yang Abdullah ibn Mubarak ini nanti akan mewarisi kekayaan bapaknya Mubarak dan akan menjadi orang kaya raya di Irak. Bahkan dia menggaji dengan kekayaannya 500 para ulama, salah satunya Fudail ibn Iyad. Subhanallah, terlahir dari bibit unggul ini, ulama besar, ulama kaya, ulama wara. Itulah Abdullah ibn Mubarak, lahir dari seorang ayah Mubarak yang wara, menjaga makanan dimasukkan ke dalam badannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya ifatun fi tu'ma, jangan sembarang memasukkan hal-hal yang dimakan itu. Dulu pernah saya ceritakan kepada antum kisah Imamul Haramain kan, Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abu Ma'ali Al-Juwaini ini disebut Imamul Haramaini, imam penjaga dua haram, Mekah dan Madinah. Dia adalah salah satu guru daripada Imam Ghazali. Ma'ruf Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, itu gurunya namanya Abul Ma'ali Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abul Ma'ali Al-Juwaini ini dikenal kepakaran dalam debat. Oh, kalau debat gak pernah kalah. Debat dengan siapa aja gak pernah kalah. Tapi masalahnya, terkadang ketika berdebat itu, ketika dia udah ngomong lancar, keluar gagapnya. Nanti ngomong lagi, keluar gagapnya. Jadi terkadang tersendat-sendat dalam debat itu dengan gagap dia. Kemudian ditanya, kenapa engkau ini selalu gagap dalam bicara, katanya. Padahal dia cerdas, nggak ada yang pernah mengalahkan dia dalam berdebat. Kemudian dia bercerita, dulu semasa aku bayi, katanya, aku ini punya ayah. Ayahku bersumpah akan memiliki anak yang tidak ada campur baur harta syubhat dan harta haram di perut ibunya. Jadi sebelum dia punya anak saja, dia sudah bercita-cita, aku ingin punya anak yang tidak makan haram apalagi syubhat. Jadi dijaga terus tuh, betul-betul dijaga istrinya itu. Kau jangan makan haram ya. Walaupun ada umpamanya barang dari luar gak boleh dimakan. Betul-betul dia makan dari hasil jerih payah bapaknya tuh. Akhirnya sampailah dia hamil. Ketika hamil sampai melahirkan, betul-betul dijaga istrinya. Tidak boleh makan dari makanan orang lain, harus dari dia saja. Lahirlah Abu Ma'ali Al-Juwaini ini yang masih bayi. Satu hari Abu Ma'ali Al-Juwaini nangis. Mungkin ibunya keluar, dia nangis ya. Rupanya di situ itu ada seorang budak perempuan yang sedang menyusui anaknya. Kasihan lihat bayi nangis, jangan-jangan dia haus. Diletakkanlah bayinya, kemudian diambil bayinya yang Abu Ma'ali Al-Juwaini masih bayi ini, disusukan sama dia. Ibunya datang, marah ibunya, diambil bayinya karena disusui orang. Takutnya ini budak wanita ini memakan yang haram, itu masalahnya. Langsung diambil. Ketika diambil, datanglah bapaknya, diceritakan, langsung itu jari dimasukkan, dikorekkan ke mulut bayi itu supaya dimuntahkan kembali. Tapi susunya sudah kadung masuk. Dari situlah kata Abu Ma'ali Al-Juwaini, boleh jadi gagapku saat debat ini, mungkin ketika itu aku sudah meminum setetes dua tetes dari air susunya sang jariyah tadi. Boleh jadi sang jariyah tadi memakan yang diharamkan. Pengaruhnya loh, bukan pengaruhnya waktu bayi, nanti sudah tua itu pengaruhnya tuh. Begitu para ulama ya. Bagaimana di sini Nabi SAW sampai mengatakan yang keempat, ifatun fit tu'mah, maka jaga jangan sampai masukkan yang haram atau syubhat ke mulut-mulut kita dari makanan dan minuman. Kalau kita punya 4 perkara kata Rasul. Pertama, hifdzul amanah, jaga amanah. Yang kedua, sidqu hadithin, jaga ucapan, jujur. Yang ketiga, husnu khuluqin, baik akhlaknya. Dan yang keempat, wara, jangan memasukkan yang diharamkan. Kata Rasul, jika ada 4 hal pada diri kita, maka tidak membahayakan bagi kita walaupun dunia luput bagi kita. Walaupun dunia luput bagi kita.
Hadis ini cocoknya ini biasanya untuk para pengusaha. Kalau hadis ini diterapkan bagi Anda seorang peniaga, seorang pembisnis, pengusaha, orang-orang yang punya syarikat, ini cocok hadis ini. Karena biasanya penyimpangan dalam usaha itu satu dari 4 perkara ini kan. Pokoknya seorang pedagang, terkadang seorang pedagang peniaga ini ditawarkan keuntungan yang besar, tetapi terkadang harus berdusta kan. Contoh mamanya, saya pernah ketemu salah seorang catering. Ya, catering itu ya kadang masuk-masukan ke perusahaan, kadang ke instansi pemerintahan. Tapi kadang-kadang Ustaz saya disodori apa? Kwitansi katanya. Harganya umpamanya 200 juta. Saya disuruh nulis 150 juta. Jadi saya tanya, yang 50-nya kemana tuh? Di palunya ditilep lah sama orang tuh. Kan gitu kan. Ya. Kan ada orang-orang yang punya proyek kan, terpaksa harus berdusta kan, nanda tangan, cek kosong. Kadang-kadang harganya dibedakan dengan harga yang sesungguhnya. Kalau antum yakin dengan hadis ini, nggak apa-apa. Hilang 200 juta, nggak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting amanah. Nggak akan membahayakan kita kok. Oh, rizki itu sudah dicatat. Tidak dapat dari 200 juta dari ini, dapat dari 200 juta di tempat lain. Ingat, man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairum min. Ini kaidah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Amanah. Ya. Atau dalam dunia usaha ini kadang-kadang ya tadi mencari keuntungan dengan dusta kan. Bersumpah untuk melariskan dagangan, kadang-kadang ngelabui barang, kadang-kadang mobil second akhirnya dicet-cet jadi bagus, nggak dijelaskan ini second, ini mesinnya masalah, nggak. Yang penting nampak bodinya bagus, mobilnya bagus katanya. Sekali dibeli 1 bulan, mogoknya setahun. Dusta dia. Ala kadarnya saja. Ustaz kalau ada kadarnya, ya paling untungnya sedikit, nggak masalah untungnya sedikit. Tidak akan memadaratkan untung sedikit. Yang penting jujur. Nanti Allah akan ganti. Nanti Allah akan ganti. Karena kejujuran itu yang menjadikan harta berkah. Ada istilah orang awam itu, tidak apa-apa sedikit yang penting berkah dibandingkan banyak tak berkah. Karena ada istilah seperti itu. Benar ucapan itu, nggak salah. Situ ada juga kawan-kawan yang Masya Allah usahanya biasa-biasa saja, serabutan bahasa saya itu. Kadang ojek, kadang jual es, kadang macam-macam ya. Tapi subhanallah, anaknya kuliah di mana-mana. Anaknya nurut-nurut, anaknya soleh, ndak ada yang bangkang sama orang tuanya. Pokoknya luar biasa. Sampai saya geleng-geleng, kok bisa penghasilan beberapa sehari sekian, kok bisa anakmu bisa kuliah? Nah, itulah harta berkah. Tapi ada orang yang kaya, jangan lagi anaknya kuliah, yang ada kena narkoba masuk penjara, stres kan gitu. Nah, ini kan karena tidak berkah tadi. Kemudian terkadang pedagang ini perangainya nggak bagus. Contoh nih pedagang kecil lah, jangan pedagang besar lah. Nawar tak jadi, marah dia. Gara-gara tak jadi bisa ngumpat dia kan gitu. Ya nama terserah dia lah mau beli mau enggak. Kenapa mesti ngumpat-ngumpat? Makanya pedagang itu kalau ingin laris hiasi dengan husnul khuluq. Kadang-kadang pembeli ini kalau orangnya baik sebagai pedagang ini, kadang-kadang mahal sedikit dia suka tuh. Nggak apa-apa lah orangnya baik, kan gitu ya. Nah, tapi murah, ngapain saya beli di situ? Kena omel saya di situ. Kadang-kadang gara-gara akhlak buruk saja orang lari kan itu. Termasuk juga ya iffatun minat ta'am tadi, harus suara. Betul-betul kalau nimbang ya jelas. Ini enggak. Orang itu beli sekilo dikurangi pula 1 on sama, enggak waro dia. Ya, maka dari sini ikhwatu fillah kata Rasul, ada 4 hal yang jika terdapat pada anda maka tidak membahayakan anda. Segala hal yang anda luput dari dunia, menjaga amanah, perkataan jujur, akhlak yang baik, dan juga iffah dalam makanan. Inilah 4 perkara sebagai bekal dalam hidup kita. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.